Di masa pandemi COVID-19 ini, Koarmada II dalam pelaksanaan ibadah sesuai dengan arahan Panglima Koarmada II wajib menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Antara lain, menjaga jarak saat masuk tempat ibadah, mencuci tangan memakai hand sanitizer, pemeriksaan suhu tubuh dengan menggunakan termogan, dan tertib saat memasuki tempat ibadah. Penerapan protokol kesehatan wajib dipatuhi oleh setiap prajurit Koarmada II. Dan jika ada prajurit yang belum sesuai dengan aturan protokol kesehatan, petugas Polisi Militer Angkatan Laut akan menghimbau untuk kembali ke satuan dan memakai perlengkapan sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Dalam pelaksanaannya, setiap prajurit Koarmada II yang sudah sesuai dengan aturan akan melaksanakan ibadah dengan hikmat sehingga tujuan ibadah akan tercapai dan terhindar dari virus COVID-19. Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta, tanggal 23 Agustus 2020 kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari secara online. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Debbie SW Haryanto Paat SSI Teol. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita.
Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Samudra raya, gunung lembah, hewan tumbuhan, hai bernyanyilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang tercipta puji namanya. Segala bangsa di dunia pun raja-raja, mari pujilah. Pujilah Sang Pencipta Maha Mulia, pujilah Dia hai segala malaknya. Keagungannya mengatasi semesta, segala yang bernapas puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah kita dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan. Galatia 5 ayat yang pertama sebagai nats pembimbing kita. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Dari barat, di selatan maupun di utara, mari semua bersatu memuji nama Tuhan. Puji Dia hai segala yang bernafas. Pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa. Pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan. Pujilah Dia segala yang bernafas. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati,
marilah mengaku atas segala dosa-dosa kita. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami, menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa kami. Jadikanlah hati kami tahir ya Allah, dan baharuilah batin kami dengan Roh-Mu yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil Roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali pada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kami dengan roh kerelaan. Kami mengaku dan memohon kepada-Mu. Amin. Kawanku terluka oleh tingkah ujarku, dan kehendakku jadi paduku. Ampunilah. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 22, yang menyatakan, "Tetapi sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya, ialah hidup yang kekal." Demikianlah berita anugerah bagi kita berdasarkan firman Tuhan ini. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat, dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa, hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mendengarkan perintah hidup baru yang dinyatakan dalam Amsal 22 ayat 22. Amsal 22 ayat 22 kita akan baca bersama-sama. Amsal 22 ayat 22. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah merampasi orang lemah karena ia lemah, dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Demikianlah perintah hidup baru bagi kita. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan.
kepadanya. Jemaat persilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami siap untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu, firman-Mu tidak berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kami, untuk kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibaca dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab hari ini dari Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6. Keluaran pasal 21 ayat 1 sampai dengan 6 yang menyatakan tentang hak budak Ibrani. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia punya istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak lelaki-laki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka, maka haruslah tuanku itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mara syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, hari Minggu ini bertepatan tanggal 23 Agustus. Kalau kita coba-coba searching di Mbah Google, ternyata tanggal 23 Agustus banyak sekali peristiwa-peristiwa bagi bangsa Indonesia, bahkan juga di dunia. Contohnya, tanggal 23 Agustus buat bangsa Indonesia. 23 Agustus 45, pidato pertama Bung Karno melalui radio usai kemerdekaan. Pidato ini disiarkan ke berbagai wilayah tanah air.
23 Agustus 1949. Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda. Di situ menyatakan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia. Jadi banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi, peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi pada tanggal 23 Agustus. Tanggal 23 Agustus bagi dunia dirayakan sebagai hari mengenang perdagangan budak. Jadi perdagangan budak dulu sering dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan akan sesuatu. Maka dari itu, Persekutuan Bangsa-Bangsa menetapkan 23 Agustus sebagai hari mengenang perdagangan budak. Dan saat ini juga pembacaan kita juga berkaitan dengan perbudakan. Apa yang bisa kita pelajari? Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, dalam komunitas umat Israel ada sebuah kesadaran bahwa kaum budak adalah juga manusia yang harus diperlakukan dengan manusiawi, yang punya harkat dan martabat yang sama. Kesadaran ini didasari oleh pengalaman masa lalu sebagai umat yang pernah diperbudak dengan kejam di tanah Mesir. Jadi bangsa Israel punya pengalaman sejarah masa lalu yang kelam ketika mereka harus diperbudak di tanah Mesir. Kumpulan tentang perbudakan ini menjadi sebuah jaminan bagi para budak Ibrani untuk merasakan kemerdekaan sebagai seorang manusia. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, hal ini terlihat dari kebebasan untuk menikmati kehidupan sebagai orang merdeka setelah jangka waktu tertentu dan kebebasan untuk memilih. Kalau kita lihat dalam pembacaan kita, peraturan yang harus kau bawa tentang hak budak Ibrani, yaitu ayat 2. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jadi secara prinsip, orang Israel tidak boleh memperbudak kaum sebangsanya lebih dari 6 tahun. Seorang budak akan bekerja selama 6 tahun dan setelah itu dibebaskan sebagai orang merdeka. Dan pembacaan kita berisi peraturan-peraturan tentang bagaimana seorang tuan yang memiliki seorang budak Ibrani. Dan seorang budak Ibrani mempunyai hak ketika dia sudah bekerja selama 6 tahun, tahun yang ke-7 dia boleh keluar sebagai orang yang merdeka. Nah, saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika sang budak tetap mau ikut dengan tuannya, maka kita lihat di ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Menusuk telinganya itu adalah simbol ketaatan, komitmen seumur hidup kepada tuannya. Jadi sang budak boleh memilih mau menjadi orang merdeka atau mau tinggal bersama tuannya. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu, Oma Opa yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa pelajari dari pembacaan kita? Yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, di mata Tuhan manusia sungguh berharga. Manusia adalah makhluk yang istimewa. Pemazmur mengungkapkan itu ketika merenungkan siapa manusia. Manusia itu diingat Allah, dibuat hampir sama seperti Allah, dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat. Di Mazmur 8 ayat 4-6. Kehormatan dan kemuliaan yang berasal dari Allah ini yang mendasari hak asasi manusia. Dan hak-hak ini perlu dihargai dan dilindungi oleh manusia. Kita harus menghargai sesama kita, siapapun dia. Itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara, ketika pemazmur mengatakan bahwa manusia itu diingat Allah,
dan dibuat hampir sama seperti Allah dan dimahkotai dengan kehormatan dan kemuliaan, itu juga ditunjukkan Allah ketika Yesus datang ke dunia dan Yesus berkorban bagi kita dan Yesus memerdekakan kita dari kuasa dosa dan maut. Itu mau menunjukkan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita manusia sangat dikasihi oleh Allah. Dan sebagai manusia yang dikasihi Allah, sepatutnya kita menghargai sesama kita, siapapun dia. Karena itu adalah kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita merenungkan apa yang ada di dalam Pancasila sebagai dasar negara kita, kita patut bersyukur. Sebab dasar negara kita menunjukkan penghargaan terhadap kemanusiaan. Ketuhanan yang Maha Esa perlu dimaknai sebagai ketuhanan yang berkemanusiaan, ketuhanan yang menghargai kemanusiaan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, dalam kenyataan paling pahit di kehidupan umat Israel, Allah tetap memegang janjinya kepada umatnya. Allah tetap setia, Allah tetap berkarya untuk memberikan kelegaan. Bukan hanya dalam keadaan yang membawa sukacita Allah berkarya, tapi juga dalam situasi yang paling sulit pun Tuhan hadir dan berkarya. Tuhan menjadi satu-satunya harapan orang tertindas dan menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang lemah. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, ini mau menunjukkan kepada kita bahwa pergumulan dan penderitaan sesama tidak boleh dieksploitasi untuk mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Dalam kehidupan kita sekarang, khususnya ketika kita mempunyai asisten rumah tangga, kita harus memperlakukan mereka dengan baik. Ada jam kerja yang harus kita taati. Bukan kita melakukan sewenang-wenangnya dan semau-maunya kita. Itu mau mengingatkan kita, Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi atasan, bersikaplah baik kepada bawahan kita. Hormatilah mereka, hargailah mereka sebagai sesama manusia yang merupakan ciptaan Allah. Bukan kita eksploitasi mereka untuk keuntungan diri kita sendiri. Kita diingatkan itu. Perlakukan manusia, perlakukan sesama kita dengan harkat dan martabat yang sama. Bukan mengeksploitasi mereka untuk keuntungan diri kita sendiri. Saya jadi ingat, Bapak Ibu Saudara, moto dari tokoh dari Manado, Dr. Samratulangi, dengan motonya apa? Sito tumo tumoto. Bagaimana kita memanusiakan sesama kita, untuk saling menghidupkan sesama kita. Nah, bagaimana kita mau menghidupkan sesama kita? Hargailah mereka, bahwa mereka adalah sesama ciptaan Tuhan. Hargailah mereka yang punya harkat dan martabat yang sama dengan kita. Bantulah mereka untuk mereka dapat berkarya dalam kehidupan ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, 4 hal yang tadi saya sampaikan, memang perjalanan kita untuk menghargai manusia sebagai ciptaan Allah yang berharga masih jauh dan panjang. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, Oma Opa dan saya tidak bisa. Kita bisa, kita mampu. Dan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kalau kita mau diperlakukan dengan baik,
perlakukan orang lain dengan baik juga. Perlakukan mereka sebagai sesama kita. Itulah tujuan Allah dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Bagaimana kita dapat mengasihi sesama kita yang kelihatan. Bagaimana kita bilang bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, sedangkan mengasihi sesama kita yang kelihatan, kita tidak bisa melakukannya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saat ini mau mengingatkan kita. Hargailah mereka sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga. Kasihilah mereka seperti kita mengasihi Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, yang sudah memerdekakan kita, yang sudah memberikan kehidupan baru kepada kita. Buktikan itu, tunjukkan itu, dan kita mulai dari diri kita sendiri untuk mengasihi sesama kita. Amin. Mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadanglah jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk bersama-sama kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, Oma Opa yang dikasih Tuhan, kita bersatu dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan, kami belajar dari kebenaran firman-Mu untuk kami mengasihi sesama kami yang kelihatan sebagai sesama ciptaan Tuhan yang berharga. Seperti kami katakan bahwa kami mengasihi Allah, itu berarti kami harus mengasihi sesama kami yang kelihatan, yang ada di sekitar kami. Tuhan, tolong berkati, mampukan kami sehingga kami menghargai mereka, memanusiakan mereka. Tuhan, tolong kami, ampuni kami yang mungkin kami gagal melakukan kehendak-Mu, tapi kami mau bangkit dari kegagalan kami, memperbaiki kesalahan kami, untuk kami melihat tangan Tuhan yang senantiasa terulur untuk menolong dan memampukan kami. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dalam memimpin, menata bangsa dan negara ini. Tuhan, berkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di dalam setiap tugas dan tanggung jawab yang mereka lakukan, mereka sungguh-sungguh melakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami musibah bencana alam. Jagai dan pelihara hidup mereka, lindungi mereka. Bahkan kami semua Tuhan. Tuhan, tolong kami, pulihkan bangsa dan negara ini. Pulihkan kondisi kami Tuhan. Ampuni kesalahan kami, ampuni kesalahan para pemimpin bangsa kami. Tuhan, tolong sehingga kami bergandengan tangan, melangkah untuk kami melewati badai ini. Badai ini pasti berlalu karena Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan untuk gereja Tuhan dan pelayanannya. Tuhan memberkati pelayanan dan kesaksian kami, sehingga di tengah-tengah pandemi ini kami tetap kreatif, inisiatif untuk tetap mau hidup dekat dengan Tuhan, mau tetap menjalin persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam Tuhan kami mendapatkan kekuatan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB dan BP Mupel Jawa Timur. Tuhan memberkati dalam tugas tanggung jawab pelaksanaan yang mereka lakukan. Kami juga berdoa Tuhan bagi para ilmuwan-ilmuwan yang saat ini sedang meneliti obat ataupun vaksin dalam menangani pandemi ini. Berikan mereka kekuatan kesehatan. Berikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga dalam keilmuan yang mereka miliki, dengan ketelitian, mereka boleh menemukan vaksin ataupun obat dalam menangani pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat GPIB Galilea Surabaya. Kami berdoa untuk pendeta Diaken Penatua sebagai mitra kerja dalam pelayanan ini. Tuhan, tolong mampukan kami, berkati kami, sehingga kami tetap terus semangat untuk melayani Tuhan. Kami tetap terus memotivasi diri kami untuk tetap setia di tengah-tengah pelayanan yang Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Kami berdoa Tuhan untuk pengurus pelayan ke-6 Pelkat, komisi BPPJ, bahkan juga pegawai gereja dan koster. Tuhan memberkati setiap kami dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, sehingga dalam ketulusan dan kejujuran, kami boleh melakukan tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami juga berdoa bagi setiap kami yang memberi diri dalam pelayanan ini. Berkati kami Tuhan. Kami belajar memberi diri yang terbaik. Tolong kami Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, jerih lelah kami di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kami berdoa Tuhan bagi warga jemaat yang saat ini dalam proses pemulihan. Ibu Olipai, Ibu Freli Tumangkun, Ibu Freli Lumangkun, Bapak Glenn Vence Kakisina, Ibu Yusi Tanah Itu Mesing, Bapak Yulis Kristanto, Bapak Cornel Sana Itu Mesing, Ibu Nora Narande, Ibu Josephine, Ibu Yuliana Tulenan. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menolong mereka dalam segala kelemahan, sakit, penyakit yang mereka rasakan. Mari Tuhan, Engkau adalah tabib agung kami.
Mari Tuhan, Kau adalah dokter di atas segala dokter dalam kehidupan kami. Dengan bilur-bilur-Mu mereka semua mendapatkan kesembuhan yang dari Tuhan. Sehingga mereka semangat untuk sembuh, semangat untuk sehat, semangat untuk melawan segala sakit penyakit yang mereka rasakan. Kami berdoa Tuhan, berkati mereka, para dokter, suster, obat-obatan, makanan dan minuman. Biarlah melalui itu semua, jamahan tangan Tuhan boleh berlaku bagi mereka. Mereka sehat, mereka kuat, itu semua karena Tuhan. Kami juga berdoa bagi tenaga medis, para dokter, suster, tenaga kesehatan yang saat ini berjuang dalam garda kemanusiaan. Berkati, lindungi mereka Tuhan, sehingga mereka melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam ketulusan dan kejujuran. Lindungi mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi jemaat kami, keluarga Nyonya Dwi M. Dia, keluarga Pendeta Debi, keluarga Nyonya Yuliana Noya, keluarga Pasang Mangoting, keluarga Untung Supriyanto, keluarga Bambang Priyono, keluarga Esna Nuru, keluarga Hana Kakisina, keluarga Yohanes Tanah Itu Mesing. Berkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan dalam gumul juang mereka, dalam segala kerinduan mereka, dalam kesehatan mereka, pekerjaan mereka, pelayanan mereka, pendidikan anak-anak mereka. Tolong mereka Tuhan, lindungi, jagai dan pelihara hidup mereka. Kami juga bergumul dengan saudara-saudara kami, para duda, janda, orang-orang tua kami lanjut usia, anak yatim piatu, saudara-saudara kami yang bergumul untuk mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang bergumul dalam hidup rumah tangga mereka. Tuhan tolong berkati mereka, sehingga mereka tetap tenang dan sabar untuk mencari jalan keluar yang dari Tuhan. Mereka tetap tenang dan sabar untuk berjuang dalam kehidupan mereka. Dalam segala keterbatasan-keterbatasan mereka, Tuhan memampukan dan memperlengkapi mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang bekerja sebagai anggota TNI Angkatan Laut, sipil swasta, jemaat yang tinggal di basis maupun di luar basis. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, PAUD, TK, SD, SMP, SMA, dan yang masih berkuliah, Tuhan tolong berkati mereka, lindungi mereka, sehingga dalam kesetiaan ketaatan mereka berjuang untuk mencapai masa depan yang mereka inginkan. Kami juga berdoa bagi istri-istri kami yang saat ini sedang mengandung. Tuhan tolong dan berkati mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga Penatua Samson dan Marianan. Ketika istri terkasih saat ini sedang mengandung, Tuhan berikan kekuatan kesehatan bagi ibu terkasih, bahkan juga janin yang dikandungnya, sehingga pada waktunya boleh melakukan persalinan dengan baik. Anak boleh lahir dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Kami juga berdoa Tuhan dan bersyukur dengan saudara-saudara kami ketika di minggu berjalan ini, Tuhan tambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan mereka. Saudara Alexander Doga, Nyonya Esther Siti, Saudara Jimmy Surya Asari Doga, Penatua Agustinus Paulus Pai, Bapak Trisunu Prasetyo Priyono, Saudara Daniel Rizky Fernando Siagian. Tuhan sempurnakan segala syukur pribadi dan keluarga. Ketika Tuhan menambahkan 1 tahun usia dalam kehidupan pribadi, bahkan 1 tahun usia dalam kehidupan perkawinan mereka. Sempurnakanlah segala syukur yang mereka naikkan kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa saat ini, kehadiran kami Jemaat GPIB Galilea yang berada di dalam basis TNI Angkatan Laut. Kami berdoa untuk Panglima Armada 2, bahkan juga Komandan Lantamal 5, Tuhan beserta jajarannya. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawab mereka, bahkan dalam segala rencana-rencana yang mereka susun. Tuhan memberkati, menolong dan memampukan mereka. Di rumah kami masing-masing Tuhan, di tempat kontrakan kami masing-masing, di tempat kos kami masing-masing, kami membawa setiap doa dan pergumulan kami kepada Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga setiap doa yang kami naikkan tidak terhalang karena dosa-dosa yang kami lakukan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita dengarkan kesaksian pujian solo dari Saudari Petrin. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Here also salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, oh, this is my song, praising my Savior all the day long. Oh, aku bernyanyi, oh bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi, oh bahagia,
selamanya. Memuji Yesus selamanya. Praising my Savior all the day long. Praising my Savior all the day long. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Segala bentuk persembahan mingguan, ibadah hari Minggu, ibadah keluarga, hari ulang tahun pernikahan dan kelahiran, aksi 5.000, serta persembahan syukur lainnya yang dapat diserahkan melalui A. Kotak-kotak yang telah disediakan di kantor gereja, B. Rekening GPIB Jemaat Galilea Surabaya, Bank Jatim, nomor rekening 03323999853. C. Koordinator sektor atau majelis subsektornya masing-masing. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus pasal 9 ayatnya yang ke-7 yang menyatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teguh. Yesus Kristus sumber hidup, juru selamat dialah, dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya.
Jemaat mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Amin. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, dengarlah amanat pengutusan. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Dan masing-masing kamu pun diberi anugerah, supaya kamu bertekun dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan berpesan. Jemaat menurut firman-Nya berkasih-kasihan. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.